Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Timah Tbk, kode sahamnya TINS. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya. Jadi perseroan ini kalau misalnya kita lihat sekilas, ini merupakan eksportir logam timah nomor 1 di dunia. Ya, jadi ini juga merupakan produsen logam timah terbesar nomor 1 di dunia. Jadi selain eksportir, perusahaan ini juga merupakan produsen, ya. Dan ini merupakan produk yang memang juga dicari ya di seluruh dunia. Nah, sebenarnya ini dimulai udah lama banget ya. Penemuan biji timah itu di Pulau Bangka itu udah dari tahun 1709. Lalu di tahun 1859 Belanda ini mendirikan Bangka Tin Winning BTW ya. BTW ini singkatannya. Lalu di tahun 1858 ini didirikan GMB. Ya, lalu di tahun 1878 Belanda ini lalu mendirikan NV System ya. Lalu terus berjalan sampai akhirnya menjadi PT Tambang Timah Persero di tahun 1976. Jadi perjalanannya memang panjang sekali, dan di tahun 1995 TINS ini melakukan go public ya, lalu akhirnya melakukan ekspansi terus menerus dan melakukan diversifikasi bisnis. Di tahun 1998 membentuk anak perusahaan ya dari TI, TE, TIM dan juga DAK. Lalu di tahun 2007 masuk ke bisnis hilir ya, Tin Solder, Tim Chemical, BWD dan KIP. Lalu terus melakukan eksplorasi tambang di luar negeri ya, di Asia dan Afrika. Ini di tahun 2017 melakukan kerjasama strategis dengan produsen timah terbesar di dunia, khususnya untuk produk hilir. Nah, lalu di sini menjadi PT Timah Tbk menjadi anggota dari MinID ya, atau Inalum, grupnya Inalum ya. Nah, karena udah join dengan MinID, si Timah ini akhirnya merubah logo perusahaannya. Jadi ada lambang merahnya di sebelah kanannya. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan satu grup dari MinID. Nah, kenapa harga saham Timah kalau misalnya kita lihat dari Stockbit ini ya, dari grafik 5 tahun terakhir ini di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini naiknya kenceng banget ya. Naiknya dari bawah 500 sekarang udah di kisaran 1910. Bahkan kalau misalnya kita lihat dia sempat di atas 2000. Ya, jadi memang kenaikannya luar biasa banget. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat harga timahnya ya, LME Tin Historical Price Graph, di sini kita bisa lihat memang harga timah ini cenderung mengalami kenaikan. Dari awal tahun 2021 yang tadinya cuma 21.000 per ton, sekarang itu udah mencapai 24.000. Jadi bayangin dia kenaikannya 20% dari harganya aja gitu kan. Nah, jadi ini tentu akan meningkatkan yang namanya omset dari si timah ini sendiri. Ya, jadi ini benar-benar luar biasa banget nih kalau misalnya kita lihat pergerakan harga timah. Makanya kita bisa lihat juga misalnya satu bulan terakhir ya harganya juga meningkat dari yang tadinya di bawah 1.500 sempat ke atas 2.200. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari kinerja dia secara historicalnya, ini sebenarnya total pendapatannya kalau kita lihat juga cenderung mengalami kenaikan terus-menerus ya, dari 7,3 triliun lalu menjadi 19,3 triliun di tahun 2019. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat di tahun 2019 perusahaan ini mengalami kerugian sekitar 611 miliar. Ya, 611 miliar padahal sebelumnya bisa profit sekitar 500, 600 ya kan. Nah, kalau misalnya perusahaan ini di tahun 2019 dia pendapatannya segini, tadi harga timahnya naik 20% aja ya kan, berarti kan ini naik sekitar dari 19 naik jadi 24 ya. Anggaplah bawahnya ini biaya-biayanya tetap. Nah, jadi labanya itu dari 611 itu bisa menjadi 3 triliun ya kalau misalnya kita hitung secara kasaran. Nah, berarti laba bisa 3 triliun ya. Kita lihat lagi kira-kira secara interim year to date ini seperti apa sekarang. Nah, di tahun 2020 kinerjanya turun ya, karena memang ada pandemi, ternyata dia turun permintaan timah secara global turun. Cuman kita lihat sendiri harganya cenderung naik. Di tahun 2021 harusnya bisa positif impactnya buat kinerja si timah ini.
Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow statementnya, kita mau lihat kira-kira manajemennya ini oke nggak nih di dalam mengatur cash flow. Nah, kalau misalnya kita lihat cash flow from operationnya di tahun 2015 1,2 triliun, 1 triliun. Tapi habis itu 2017, 18, 19 memang cenderung negatif terus ya, 150 miliar, minus 1,4, minus 2. Nah, ini akhirnya perusahaan harus melakukan pinjaman, ya, melakukan pendanaan. Nah, makanya pinjaman banknya cukup besar, bisa 48 triliun buat bayar sekitar 52 triliun di sini ya. Terus makanya karena memang cash flow-nya secara kita lihat di sini kurang gitu bagus, pembayaran dividennya pun kalau kita lihat di sini juga kurang gitu oke ya. Di tahun 2019 dia sempat bagi dividen 186 miliar, cuman kalau saya ngelihatnya ini maksa banget gitu ya, maksa banget karena kita lihat dari aktivitas operasinya sendiri memang masih negatif terus dari 2017 sampai tahun 2019. Nah, kalau misalnya kita lihat dari key stats-nya, dia di harga 1910 itu market cap-nya itu di kisaran 14,2 triliun. Ya, kalau misalnya kita pakai labanya yang 500 miliar itu memang masih mahal ya, sekitar PE ratio 20 hampir 30 kali. Nah, cuma kalau misalnya dia labanya beneran bisa jadi 3 triliun seperti yang tadi, berarti ini PE ratio-nya udah sekitar di bawah 5 kali ya. Di bawah 5 kali ya masih ada kenaikan cukup lumayan kalau misalnya secara price to earning ratio masih semurah itu. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio ini udah 2,89. Jadi sebenarnya dari sisi book value harga saham TIM sini udah cukup premium ya, udah cukup premium. Kalau misalnya mau beli saham-saham cyclical seperti TIMA ini sih sebaiknya memang ketika harganya itu di bawah 1 kali price to book value ratio. Seperti di sini kita bisa lihat PBV-nya itu 661 ya. Jadi ketika di bulan Maret April 2020 itu harganya sempat di bawah 500, ya itu memang boleh beli banget ya. Cuman memang sekarang harganya udah cukup jauh di atas book value, jadi memang harus sabar untuk menunggu harga terkoreksi terlebih dahulu. Oke, jadi demikian dari saya tentang TIMA. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.